Halo semuanya, selamat datang di AgriTalk LC Unsri Part 1. Jadi teman-teman semuanya, kita ada di sebuah laboratorium ataupun tempat casting ya. Jadi teman-teman pastinya udah tahu kita bakal ada podcast seru, dimana kali ini kita kedatangan bintang tamu. Oh iya, by the way sebelum itu kenalin dulu, aku Gina Hoirunisa, mahasiswa agribisnis angkatan tahun 2021. Balik lagi nih, kita ada kedatangan narasumber yang keren banget, yaitu ada supervisor dari IAS LC Unsri sendiri. Ada Bapak Muhammad Syaifuddin SPI MSc PhD selaku Associate Profesor Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Gina. Oke, jadi untuk Bapak sendiri biasa dipanggil Bapak Syaifuddin ya Pak? Ya, biasa mahasiswa panggil saya Bapak Syaifuddin atau Pak Syaifuddin. Ada malah memanggil saya dengan Pak Udin. Oh alah, jadi untuk Pak Udin sendiri ada beberapa orang aja ya Pak ya yang panggil? Ya, ada yang panggil lengkap nama Syaifuddin, ada dengan Pak Udin, tapi bagi saya nggak ada masalah. Oke, sebelumnya boleh tahu nggak nih Pak kesibukan Bapak akhir-akhir ini lagi ngapain? Kalau kesibukan akademis, sekarang ini kan sudah pasca ujian akhir semester ya, dan bahkan mahasiswa sudah dapat melihat transkrip nilainya melalui sistem SIMAK. Kesibukan yang memang benar-benar sekarang berjalan itu adalah menyelesaikan beberapa bimbingan tugas akhir, ada magang, kemudian ada praktek lapangan dan juga skripsi. Di samping itu juga sekarang banyak para dosen yang melakukan pendanaan itu sedang melaksanakan penelitian ya, penelitian ataupun riset terkait dengan pendanaan dari Unsri ataupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, wah jadi produktif banget ya Pak ya, walaupun libur, jadi makanya di universitas kita nih masih rame aja juga. Ya, masih rame dan juga sama seperti halnya IAS Unsri ya, ini juga sangat produktif di waktu-waktu yang memang alih semester seperti ini masih tetap terus beraktivitas. Ya kece, kita semua kece guys, masih tetap produktif walaupun di masa libur ini. Oke, mungkin kita langsung aja nih Pak. Jadi kali ini kita akan berbincang mengenai pertanian ramah lingkungan demi pertanian Indonesia yang berkelanjutan. Selamat menyaksikan kawan-kawan. Jadi kalau simak ya. Oke, mungkin langsung aja kita tanya dulu mengenai hal-hal yang general. Yang pertama mungkin kita akan bahas mengenai definisi dulu nih Pak. Menurut Bapak pribadi, apa sih Pak pertanian berkelanjutan itu? Ya, kalau menurut saya pertanian berkelanjutan ini dari istilahnya ya namanya juga berkelanjutan. Artinya di sini kita menerapkan suatu sistem pertanian dengan memadukan atau melibatkan komponen-komponen ekosistem dalamnya adalah komponen fisik, biologi, kemudian lingkungan, ekonomi, dan sekaligus itu melibatkan sosial ataupun masyarakat yang terlibat di dalam pertanian sendiri sehingga menghasilkan suatu produk ataupun hasil pertanian yang berkualitas tidak hanya di saat ini tetapi juga di masa mendatang. Nah, sebenarnya ada 3 kunci yang harus dianut atau diikuti dalam pertanian berkelanjutan. Yang pertama adalah terkait dengan ecologically friendly, artinya dalam pertanian itu kita harus menjamin suatu keberlangsungan ekosistem itu tetap selaras ya, tidak merusak lingkungan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah economic valuable. Jadi bikinan petani sendiri tentu saja kita harapkan memberikan suatu manfaat ya, keuntungan tidak hanya bagi petaninya saja tetapi juga bagi ekosistemnya. Jangan sampai kita bertani tapi kemudian merusak ekosistem. Ini juga sangat memberikan dampak yang buruk ke depannya ya. Mungkin pada saat sekarang tidak, tapi ke beberapa tahun berikutnya itu bisa kemudian mengakibatkan produksi yang rendah. Dan yang ketiga tentu saja kita harus melibatkan unsur sosial dan mungkin masyarakat di sekitar pertanian itu jangan sampai terganggu dengan kegiatan pertanian. Jadi kalau kita bicara pertanian kan secara umum kan ada peternakan, kemudian juga ada bidang perikanan. Ini kita harapkan aktivitas yang ada itu tidak mengganggu sosial dan budaya masyarakat setempat.
Wah, Itu Mbak Gina. ternyata pertanian berkelanjutan itu intinya impactnya baik ya Pak ya, Iya, untuk sangat lingkungan, baik. untuk semuanya harus nggak hanya mementingkan satu kepentingan. Jadi nggak cuma kita bertani terus kita panen aja tanpa memikirkan ekosistem ataupun masyarakat sekitar. Jadi harus berimbang gitu. Iya, benar sekali. Nah, oke, mungkin tadi teman-teman udah tahu ya terkait definisi dari pertanian berkelanjutan itu apa. Nah, mungkin kita ke poin selanjutnya yaitu kenapa sih Pak pertanian berkelanjutan ini sangat penting dan perlu untuk diterapkan bagi para petani sendiri? Ya, jadi selama ini kan kita tahu ya bahwa dalam sistem pertanian kita itu menggunakan banyak sekali pupuk yang dari bahan sintetis, dari bahan kimia, kemudian juga menggunakan herbisida, pestisida, dan bukannya tidak boleh. Jadi bahan-bahan ini kan memang berfungsi untuk memberikan unsur nutrisi ya, penumpukan terhadap pertanian. Tetapi yang menjadi kendala adalah bahwa material ini ternyata juga bisa merusak ekosistem ya, karena adanya ketergantungan terhadap pupuk-pupuk secara sintetis. Kemudian juga kita tahu kendalanya adalah kadang pasokan pupuk juga tidak stabil ya, tidak kontinu, kemudian harganya juga sering sangat mahal. Jadi sebetulnya satu sisi petani kemudian menjadi keuntungannya atau marginnya jadi tipis. Jadi kalau kita kemudian beralih kepada suatu pertanian berkelanjutan menggunakan pupuk organik, itu akan lebih aman terhadap lingkungan ya, karena tidak akan merusak ekosistem sendiri. Dan yang kedua, petani itu juga akan terhindar dari exposure atau paparan ya, dari bahan-bahan kimia yang digunakan, baik pestisida, herbisida, itu tentu saja memberikan dampak bagi kesehatan dari petani sendiri. Artinya dalam jangka pendek atau jangka panjang, dengan mengurangi penggunaan pupuk dari bahan kimia, pestisida dan herbisida, itu bisa meningkatkan kesehatan petani, dan dalam produksinya nanti kan tentu saja mengurangi pembiayaan. Jadi diharapkan dengan pembiayaan dan produksi yang juga tinggi, maka akan meningkatkan pendapatan petani. Oke, baik. Jadi untuk penerapan pertanian berkelanjutan ini nih malah menguntungkan juga ya Pak ya buat petani, nggak merugikan. Dan intinya juga pertanian berkelanjutan itu balik lagi menguntungkan dari berbagai aspek. Iya. Ini untuk selanjutnya itu kenapa ya Pak ya para petani maupun pelaku bisnis selalu memperhatikan dampak kegiatannya terhadap lingkungan. Mungkin mereka masih bingung juga nih terkait bagaimana sistem penerapannya juga sebagai pelaku agribisnis ataupun orang-orang di pertanian ini. Ya, jadi kenapa kok harus memperhatikan lingkungan? Karena walau bagaimanapun petani itu akan menanam produknya itu di suatu lahan, dalam lahan ini terkait dengan ekosistemnya. Kalau ekosistem itu tidak dikondisikan dalam kondisi yang baik, maka kita sudah akan berimbas ataupun akan berdampak terhadap petani sendiri. Yang sudah saya tadi ungkapkan di awal, jika menggunakan pupuk dari bahan kimia, bahan sintetis, pestisida, herbisida, memang menyelesaikan masalah pada saat itu gitu, misalkan menyelesaikan hama hilang, tapi kemudian sebetulnya ada suatu ketergantungan ya. Kemudian ada peningkatan kalau misal kita memberikan pestisida, itu kan organisme yang sebetulnya kita bunuh itu juga akan resisten ya. Makin lama itu ada kecenderungan untuk meningkatkan dosis. Nah ini kan juga jadi tidak ramah lingkungan. Nah kemudian contoh juga yang ada bidang aquaculture ya. Pada bidang aquaculture ini atau bidang perikanan kan hampir 60% sebetulnya biaya produksi itu diberikan untuk proses budidaya. Dan 60% itu pakan. Nah dari pakan ini kemudian juga memberikan kontribusi ya terhadap material nitrogen dan fosfor yang kemudian juga ini masuk ke dalam lingkungan, itu menimbulkan eutrofikasi, kan dampak negatif ya, karena ada melimpahnya unsur hara yang kemudian menyebabkan ini penumpukan bahan-bahan organik yang tinggi, dan juga kalau ini berada pada
daerah pertanian ya, unsur-unsur ini bisa menyebabkan kondisi tanah itu yang mengeras ya, ini juga tidak baik gitu. Nah itu sebenarnya kenapa kok kemudian petani harus benar-benar peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, ngomong tadi untuk pertanian berkelanjutan nih Pak, menurut Bapak sendiri, sosialisasi dari pemerintah ataupun pihak-pihak terkait untuk sosialisasi mengenai pertanian berkelanjutan ini kepada para petani ataupun pelaku pertanian itu menurut Bapak sudah sejauh mana sampai saat ini? Ya, kalau menurut saya sebetulnya dari pemerintah sudah ada upaya ya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pertanian berkelanjutan. Di samping juga sekarang media sosial ini kan sudah banyak ya ragamnya, bisa itu dari mungkin dari yang orang generasi tua itu ada Facebook, ada Instagram, Twitter, kemudian juga ada sekarang yang ramai juga TikTok. Ya. Kalau dulu saya ingat ada TVRI, nah, itu sebetulnya sudah ada, tetapi memang beberapa masyarakat itu yang katakanlah mempunyai keterbatasan akses terhadap media, kemudian juga ini diiringi juga oleh latar belakang pendidikan yang mungkin tidak semua itu juga baik ya. Sehingga meskipun dari pemerintah sudah ada upaya, tetapi ini belum optimal gitu, belum benar-benar disampaikan ataupun diterima oleh masyarakat petani secara luas gitu di Indonesia. Jadi untuk sosialisasi ataupun mengenai pertanian berkelanjutan ini sudah lama ya Pak ya dijaga situ Pak? Saya kalau untuk tahunnya kurang tahu pasti ya, tetapi karena dari tahun 2000-an itu sudah mulai karena sebetulnya pertanian berkelanjutan ini kan menggunakan memanfaatkan teknologi lama ya, karena kita cenderung tidak menggunakan katakanlah bahan-bahan ataupun pupuk yang sifat sintetis. Jadi dari dulu kita sebetulnya sudah menggunakan pupuk organik misalkan ya, organik yang kita ambil bisa dari pupuk cair, kemudian ada dari pupuk kandang. Nah itu kan kompos, ini kan sebetulnya sudah merupakan teknologi yang lama dikembangkan, sudah mengenal sebetulnya. Mungkin kesini kita kan merasakan dampak dari pertanian yang katakanlah super intensif, tapi kemudian dengan penggunaan pupuk yang berlebihan, kepadatan terbareng tinggi tanpa melihat ataupun mengetahui daya dukung lingkungannya itu sendiri. Jadi itu sebenarnya prinsip itu tuh sudah diterapkan secara tidak langsung sudah lama, terus beriringnya dengan waktu dan kita sudah melihat dampak dari penggunaan yang sintetis, hal-hal yang instan itu, jadi kita harus perlu memperhatikan. Iya, benar sekali. Oke, mungkin Pak sebelum lanjut kita boleh minum dulu ya Pak? Kita ya, boleh, saya juga boleh minum ya. Iya, boleh Bapak. Minum dulu ya. Ini boleh nih kalau ntar ada yang bakal mau endorse, boleh banget ya. Oke, kita lanjut nih Pak. Jadi untuk menurut Bapak sendiri di Sumsel ini sudah sampai mana gitu Pak? Petani-petaninya sudah sadarkah terkait ini, dan juga pemerintah sudah terus menggalakkan tentang pertanian berkelanjutan ini? Ya, kalau menurut saya petani di Sumsel ya secara umum sebenarnya kalau kita bicara petani kan sekarang ini ada ketergantungan gitu ya terhadap penggunaan pupuk sintetis, kemudian juga beberapa malah menggunakan produk-produk yang GMO (Genetically Modified Organism) yang relatif sebetulnya dengan GMO juga sama, kita akan ketergantungan selalu menggunakan jenis bibit ataupun benih yang harus dari brand-brand tertentu. Nah sebenarnya kalau dalam ini petani Sumsel itu sebagian sudah ke arah malah istilahnya itu menggunakan pupuk yang seperti tadi, tapi sebagian sudah mulai sadar ataupun aware gitu ya. Ternyata penggunaan pupuk sintetis, kemudian juga GMO gitu ya, yang dari rekayasa itu tidak selalu baik. Memang pada satu sisi
produk GMO itu kemudian menciptakan produk yang unggul, yang katakanlah produksinya besar atau produktivitas tinggi. Tapi dalam waktu jangka panjang ternyata ini juga memberikan imbas gitu ya. Nah, ini kemudian petani Sumsel kalau menurut saya sebagian sudah ada lah kesadaran begitu ya, dengan misalkan menerapkan tanaman yang sifatnya polikultur begitu ya. Jadi pupuk organik tadi kan juga sebetulnya masyarakat kita sudah mulai mengenal itu ya, menggunakan kompos, kemudian juga penerapan rotasi tanaman. Jadi rotasi tanaman itu dalam satu pada musim berbeda itu bisa menggunakan tanaman-tanaman yang tidak harus selalu sama. Jadi kita bergilir begitu tanaman-tanaman yang diproduksi oleh petani itu. Ini merupakan suatu kesadaran yang tinggi. Dan terkait dengan bibit, mereka bisa menggunakan bibit-bibit lokal yang sebenarnya memang sudah tahan ya terhadap atau sudah sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di Sumsel. Kemudian yang ketiga, beberapa petani kita juga sudah bagus gitu ya di dalam menerapkan sistem pertanian terutama di lahan gambut. Ya, jadi di lahan gambut ini kita tidak dianjurkan, sebetulnya petani tidak dianjurkan untuk meng-clearing atau membersihkan lahan-lahannya itu dengan cara membakar. Jadi itu sangat dihindari ya, sehingga di sini penggunaan lahan-lahan pertanian juga tidak menebang banyak hutan ataupun menghilangkan rawa. Itu juga salah satu kontribusi dari petani-petani Sumsel yang tentu saja ramah terhadap lingkungan. Baik, untuk mungkin kesadaran di Sumsel sendiri ada peran dari mahasiswa juga mungkin ya Pak ya, kan Universitas Sriwijaya sendiri kan di Sumatera Selatan ada program-program pengabdian masyarakat. Jadi teman-teman mahasiswa ini juga mungkin sekaligus sebagai mediator gitu Pak untuk memberikan informasi terkait pentingnya pertanian berkelanjutan ini. Iya, benar sekali. Dan memang saya harapkan mahasiswa terutama melalui AYAS Unsri ini juga bisa berperan secara aktif ya. Mungkin ini merupakan awal dari podcast, berikutnya mungkin bisa kegiatan lebih nyata gitu. Benar, melalui kegiatan pengabdian masyarakat kita bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa lebih paham dan benar-benar menerapkan pertanian berkelanjutan. Jadi dan AYAS ini juga sekaligus sebagai media informasi juga Pak. Kita kan podcast membahas tentang pertanian berkelanjutan. Jadi teman-teman yang belum tahu terkait pertanian berkelanjutan jadi tahu nih apa aja. Nah, untuk selanjutnya tingkat kepedulian masyarakat di Sumsel ini kan mungkin sudah mulai di tahap sadar dan aware gitu ya Pak ya. Tapi mungkin masih ada beberapa para petani yang mungkin masih acuh, masih kayak mungkin belum paham, kayak mereka itu memikirkan jangka pendeknya aja, menggunakan pupuk yang kimia, jadi lebih cepat dan juga mungkin lebih mudah didapatkan. Mungkin menurut Bapak sendiri faktor-faktor apa sih Pak yang membuat para petani ini masih ada yang belum sadar terkait pentingnya pertanian berkelanjutan ini? Ya, sebenarnya kadang petani itu berpikirnya praktis ya. Saya menggunakan pertanian berkelanjutan itu mereka sendiri tidak familiar misalkan. Kalau tidak familiar, tidak kenal maka tidak sayang. Maka ya cenderung apa sih itu pertanian berkelanjutan? Nah, dalam hal ini memang edukasi ini penting ya. Ini mungkin kurang beberapa yang mungkin perlu dioptimalkan adalah edukasi kepada petani, masyarakat tani secara umum ya, tidak hanya pertanian spesifik tapi juga perikanan, peternakan. Satu contoh konkret begitu ya yang nyata, oh ya langsung petani ini menerapkan pertanian berkelanjutan dan hasilnya ternyata sama atau optimal begitu dengan biaya yang rendah tapi kemudian produksinya tinggi. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman ke pembahasan selanjutnya, atau bahkan ini bisa jadi pembahasan kita yang terakhir nih. Jadi apa aja nih Pak menurut Bapak langkah-langkah yang bisa kami sebagai mahasiswa ataupun para pemuda nih untuk berkontribusi terhadap
realisasi pertanian Indonesia yang berkelanjutan ini? Oke, sebagai generasi muda, saya yakin dan saya percaya banyak sekali hal-hal ataupun kontribusi yang bisa dilakukan. Mengingat kalau kita lihat secara demografi ya, pelaku petani di Indonesia itu rata-rata itu kan usia-usia ya, katakanlah generasi tua ya, mungkin bapak-bapak, mungkin seumuran maksudnya dengan bapak-bapaknya Gina dan masing-masing yang lain. Dan sebetulnya pemerintah sudah menggerakkan begitu untuk generasi milenial itu terlibat dalam pertanian ya, dan tentu saja kaitannya dengan generasi muda ini kan lebih adaptif ya, mungkin juga lebih mudah menggunakan teknologi yang baru, kemudian juga mereka juga lebih lebih katakanlah secara pemikiran, kemudian energi itu kan lebih besar gitu. Dan karena kita tahu banyak sekali teknologi yang kemudian juga bisa diterapkan ya, misalkan saja kalau dalam bidang pertanian yang saya sebutkan itu tadi mungkin lupa disebutkan ya, ada namanya agroforestry. Nah di sini bagaimana sebetulnya kita mengkombinasikan antara tanaman kehutanan dengan pertanian. Nah ini juga sangat penting karena ternyata dengan mengkombinasikan tanaman kehutanan dan pertanian itu juga untuk menjaga ekosistem, karena kemudian ini menjaga keseimbangan nutrien atau unsur hara dan juga menunjang kepada daerah aliran sungai di kawasan agroforestry tersebut. Dan ini perlu sekali generasi-generasi muda seperti mahasiswa untuk terlibat di dalam teknologi bidang pertanian ini. Kemudian juga penerapan teknologi di bidang pertanian berkelanjutan dilakukan oleh mahasiswa, misalnya sekarang juga sudah ada loh teknologi untuk bidang perikanan, itu ada namanya IMTA ya, Integrated Multi-Trophic Aquaculture. Nah, ini merupakan salah satu penerapan teknologi perikanan yang dia akan memanfaatkan itu ya suatu space perairan begitu digunakan untuk beberapa spesies. Jadi dalam hal ini tentu saja berfungsi untuk menggunakan lahan yang lebih optimal sehingga produksinya juga maksimal. Kemudian juga ada efisiensi pakan yang tinggi ya. Di samping ini juga ramah lingkungan. Kemudian ada lagi yang penggunaan masih bisa maksudnya menggerakkan teknologi, ada yang namanya teknologi smart poultry farming. Nah ini juga teknologi keren nih, kalian bisa banyak mencurahkan atau menggiatkan ya ide untuk bertani itu tidak harus tradisional, tapi bisa juga teknologi modern tapi juga ramah lingkungan. Karena dengan smart floating farming kita menggunakan media permukaan air yang tidak banyak dipakai, tapi untuk budidaya ikan pada level di bawah dan untuk hidroponik, dan juga kita bisa menggunakan energi suryanya begitu ya, tenaga matahari dan energi tenaga air untuk pertanian berkelanjutan. Jadi banyak sekali ya bisa dilakukan oleh generasi milenial, dan saya berpikir bahwa petani tidak harus kotor-kotor dengan dengan cangkul gitu ya, tapi sudah bisa menggunakan teknologi modern, dan harapannya kemudian akan menarik juga generasi muda untuk terlibat aktif, khususnya AS Unsri ini. Saya berharap AS Unsri itu kedepannya lebih banyak berpikirnya harus global, tapi kemudian tindakan ataupun aksi-aksi dilakukan adalah secara lokal ya, jadi maksudnya bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, jadi itu harapannya banyak banget ya. Dan juga tadi juga udah dibahas juga terkait teknologi apa aja sih yang udah diterapkan dan mulai diterapkan. Salah satunya tadi ada agroforestry ya Pak ya. Ya. Nah mungkin itu tadi Pak penutup kita di sesi podcast yang pertama kali ini. Nah sebelum kita ke akhir nih teman-teman, teman-teman tadi kan udah simak juga nih dari awal sampai akhir, dari definisi sampai tadi ke teknologi penerapannya. Sebelum berakhir, mungkin ada nih harapan-harapannya di Bapak terkait dengan realisasi atau nanti perkembangan dari penerapan pertanian berkelanjutan di Indonesia ini. Ya.
harapannya memang untuk para petani itu lebih aware gitu ya, sadar bahwa pertanian yang dilakukan itu akan memberikan dampak tidak hanya untuk sekarang, tapi harus berpikir kita masa-masa depan. Jadi ketika menggunakan suatu lahan, kita harus berpikir juga bahwa lahan itu nanti harus kita gunakan untuk periode berikutnya, dan makanya ini harus ecologically friendly, harus ramah lingkungan. Kemudian untuk generasi muda, saya harapkan semakin banyak generasi muda yang kemudian terlibat ya, baik secara langsung atau tidak langsung. Saya bilang tidak langsung, ini tidak langsung ya, Mbak Gina mewawancari saya gitu ya, tidak langsung, tapi kemudian informasi ini sampai kepada masyarakat. Kemudian yang secara langsung ya tentu saja terlibat yang seperti saya bilang tadi dalam teknologi-teknologi dan berkelanjutan, dan yang ini menurut saya sangat cocok sekali dengan generasi muda, di mana petani itu juga bisa menggunakan teknologi yang kemudian juga ramah lingkungan, dan yang lebih pasti harapannya adalah nantinya masa depan petani Indonesia itu lebih maju dan lebih ramah lingkungan gitu. Oke, baik. Jadi semua itu balik ke tema kita kalau tadi, yaitu kepada ramah lingkungan dan pertanian Indonesia yang berkelanjutan. Jadi harapannya Indonesia bisa menerapkan prinsip dari pertanian yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan, di mana Gina simpulin tadi dari definisi dan juga pembahasan kita bahwasannya pertanian berkelanjutan itu adalah pertanian yang memiliki prinsip untuk dapat berimbang atas segala aspeknya. Jadi tidak hanya menguntungkan satu kepentingan, melainkan seluruhnya. Jadi kita harus bertani memikirkan lingkungan, ekosistem, dan juga mungkin balik ke masyarakatnya. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan kita di sesi AgriTalk pertama ini bersama Bapak Syaifuddin selaku juga supervisor kita di ASLC Unsri ini. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat bagi teman-teman, dan harapan yang tadi sudah diberikan oleh Bapak bisa kita realisasikan sebagai mahasiswa, dan untuk pertanian Indonesia semoga tetap maju dan terus berjaya. Nah, terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa di AgriTalk sesi selanjutnya. ISLC Unsri, think globally, act locally.